Yo, what is up netizen? Gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Bagi yang lagi sakit, Mimin doakan semoga cepat sembuh ya. Siapa di sini yang sudah nonton Jurassic Park 1? Kalau belum, langsung aja klik link di deskripsi video ini ya. Karena kali ini Mimin mau lanjutin Jurassic Park-nya. Oke, kalau kalian sudah siap, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja let's go ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan hamparan laut biru dan pegunungan yang diselimuti awan. Tempat tersebut adalah Pulau Isla Sorna, 87 mil dari Pulau Isla Nublar. Terlihat keluarga kecil Paul sedang menikmati liburan ditemani oleh para kru kapal. Tiba-tiba, Katie, gadis kecil mereka, pergi berpetualang sendirian sambil memakan sandwich. Katie kemudian bertemu dengan seekor dinosaurus kecil yang dikenal dengan nama Kompis. Namun, ia tidak menyadari hal tersebut. Ia malah memberikan potongan sandwichnya kepada hewan itu. Tiba-tiba, ia sudah dikepung oleh puluhan Kompis yang mulai menyerangnya hingga membuatnya berteriak histeris. Mendengar teriakan anaknya, Paul beserta istri dan para kru kapal kemudian mencari keberadaan Katie, dan setelah mereka menemukannya, sang ibu hanya bisa berteriak histeris melihat kondisi anaknya. Dan film Jurassic Park 2 The Lost World pun dimulai. Dr. Ian Malcolm sedang menunggu kereta untuk menuju rumah John Hammond atas permintaannya. Setibanya di sana, Ian disambut oleh Lex dan tim yang sudah beranjak dewasa. Ia kemudian berdebat dengan Peter Ludlow, keponakan John yang kini bertanggung jawab terhadap InGen, perusahaan milik John. Mereka mendebatkan pemberitaan terkait kejadian di Isla Nublar beberapa tahun yang lalu. Peter berusaha menutup-nutupi kejadian sesungguhnya di Isla Nublar demi kepentingan pribadi dan perusahaannya. Sementara Ian merasa sangat dirugikan atas pemberitaan InGen kepada media massa tentang dirinya yang sudah membeberkan kejadian sebenarnya di Isla Nublar. Setelah berdebat dengan Ian, Peter kemudian pergi berlalu. Sementara Ian bertemu dengan John yang mulai membicarakan tentang Isla Sorna yang belum pernah John katakan sebelumnya kepada siapapun. John mengatakan jika Isla Nublar merupakan taman yang dapat dikunjungi turis, tapi Isla Sorna merupakan pabriknya. Ia membiarkan hewan-hewan tersebut di sana sebelum memindahkannya ke Isla Nublar. Tapi atas kehendak Tuhan, setelah kejadian yang menimpa mereka 4 tahun yang lalu, di Isla Nublar, badai Clarissa menyapu seluruh fasilitas yang berada di Isla Sorna. Hal tersebut membuat hewan-hewan itu berkembang biak dengan sendirinya tanpa pagar pembatas bahkan teknologi. Ian merasa terkejut karena menurut informasi yang ia dapatkan sebelumnya, hewan-hewan itu tidak dapat hidup tanpa asupan suplemen lisin yang sudah mereka programkan. Hal tersebut pula lah yang ingin John cari tahu, sehingga ia mengirim tim untuk menelitinya. Menurutnya, hal itu tidaklah terlalu berbahaya karena menurut satelit inframerah yang ia miliki, para karnivora hidup di pedalaman pulau, sementara tim hanya mengobservasi pesisir pulau tersebut. Ian lalu begitu penasaran siapa yang berani pergi ke tempat tersebut tanpa perlindungan. John mengatakan jika timnya terdiri atas seorang dokumentator bernama Nick Van Owen, seorang ahli peralatan lapangan bernama Eddie Carr, dan seorang paleontologi yang belum sempat John sebut namanya. Kemudian John meminta Ian menjadi orang yang keempat dalam tim tersebut. John juga mengatakan jika ada beberapa orang di perusahaannya yang ingin mengeksploitasi Isla Sorna. Ia berusaha dengan sekuat tenaga untuk terus mengisolasi pulau tersebut dari tangan manusia. Namun beberapa minggu yang lalu keluarga Inggris sedang pesiar ke pulau tersebut dan anaknya yang bernama Katie terluka. Dan hal itu pula lah yang menjadikan alasan direksi untuk mengambil alih InGen. John begitu berharap kepada Ian sebagai penebus dosanya yang lalu di Isla Nublar, tapi Ian menolaknya. Namun, ia begitu penasaran siapa paleontologi yang John kirim ke sana. Saat John mengatakan jika paleontologinya adalah Dr. Sarah Harding, seketika itu Ian terkejut dan langsung menelponnya. Tapi sayangnya, John mengatakan jika Sarah bersikeras untuk pergi ke sana sendirian sebelum Nick dan Eddie menyusulnya 3 hari yang akan datang. Hal tersebut membuat Ian marah dan kecewa karena Sarah tak lain adalah kekasihnya sendiri. Ian lalu memutuskan untuk pergi menyelamatkan Sarah, bukan untuk melakukan penelitian seperti yang John inginkan. Scene kemudian berpindah di tempat Eddie. Ia dan timnya sedang menyiapkan peralatan lapangan yang mungkin akan diperlukan di tempat Isla Sorna. Ian yang berada di sana kemudian mencoba menelpon Sarah menggunakan telepon satelit milik Eddie. Tapi sayangnya Sarah tidak mengangkat telepon tersebut. Dan saat itu Nick datang mempersiapkan peralatannya. Tak lama kemudian, Kelly, anak Ian pun datang menemuinya. Ian mengatakan jika ia akan meninggalkan Kelly untuk beberapa hari dan memintanya untuk tinggal bersama Karen. Sayangnya, Kelly menolaknya dan ingin bersama Sarah.
Tapi sayangnya, Sarah pun tidak ada. Kelly begitu bersikeras untuk ikut bersama Ian, tapi Ian tak mengizinkannya karena hal tersebut akan membahayakan dirinya dan juga Kelly. Mereka pun berseteru hingga akhirnya Kelly menjelajahi mobil yang akan tim bawa sendirian. Sementara ayahnya, Ian, masih mengobrol dengan Eddie terkait peralatan yang sedang mereka siapkan. Singkat cerita, mereka dan peralatan lainnya telah sampai di Pulau Isla Sorna dengan menggunakan kapal. Tapi pemilik kapal tidak ingin tinggal lama-lama di pulau tersebut karena banyak rumor beredar jika orang yang mendekati pulau tersebut tak akan pernah kembali. Penduduk lokal menyebut pulau tersebut dengan sebutan Las Cinco Muertes, yang artinya 5 kematian. Pemilik kapal mengatakan jika ia siap dihubungi kapanpun dan dapat kembali ke pulau tersebut dalam waktu 2 jam. Setelah sepakat, mereka pun mulai melacak keberadaan Sarah melalui alat pelacak yang Eddie miliki. Pencarian mereka pun akhirnya membuahkan hasil. Mereka menemukan tas milik Sarah tergeletak di tanah. Ian dan yang lainnya kemudian mulai mencari keberadaan Sarah. Hingga akhirnya mereka terpukau melihat sekumpulan Stegosaurus yang melintas di hadapan mereka. Dan ternyata Sarah berada tepat di dekat mereka. Sarah lalu mengagetkan Nick yang sedang mengambil beberapa foto langka tersebut. Tak lama kemudian Sarah pergi mendekati anak Stegosaurus yang tak jauh darinya setelah meminjam kamera milik Nick. Semula semua berjalan normal, tapi tiba-tiba kejadian yang tak terduga pun terjadi. Kamera yang Sarah pegang tiba-tiba macet sehingga mengeluarkan suara yang mengganggu anak Stegosaurus tersebut. Hal itu tentu membuat induk Stegosaurus menjadi ganas karena berusaha untuk melindungi anaknya dan membuat Sarah dalam keadaan bahaya. Untungnya, Sarah dengan gesit dapat menyelamatkan dirinya, sementara kumpulan Stegosaurus tersebut pergi berlalu. Selanjutnya, Eddie melihat ada api di tenda mereka, sehingga mereka pun menghampiri trailer untuk mengeceknya. Dan sesampainya di trailer, mereka pun langsung memadamkan api. Namun, tiba-tiba Kelly keluar dari dalam trailer sambil membawa penggorengan. Ian begitu terkejut dan marah melihat anaknya ikut tanpa sepengetahuannya. Ian kemudian mencoba mencari bantuan dengan menyalakan radio di dalam trailer. Karena marah, ia akhirnya sempat cekcok dengan Kelly dan juga Sarah. Namun tiba-tiba mereka mendengar dan melihat puluhan helikopter menuju ke arah mereka. Eddie juga melihat tulisan InGen di helikopter mereka. Eddie tak mengerti mengapa John mengirim 2 tim ke Isla Sorna, padahal mereka belum sempat memulai apapun. Tak lama setelah itu, tim kedua yang dipimpin oleh Peter kemudian bergegas untuk membuat markas. Tapi hal tersebut ditentang oleh Roland, karena menurutnya tempat tersebut adalah jejak mangsa, sehingga karnivora memburu jejak tersebut. Roland adalah pemimpin perjalanan. Ia kemudian menekankan kepada Peter jika ialah yang berkuasa di tempat itu. Namun jika ia sedang tidak ada, maka temannya Dieterlah yang berkuasa. Roland juga tidak tertarik kepada bayaran yang Peter tawarkan. Ia hanya ingin memburu T-Rex jantan. Peter menyetujui hal tersebut. Roland lalu memimpin timnya untuk menangkap dinosaurus yang ada di tempat itu. Penangkapan pun mereka lakukan dengan cepat dan dengan cara yang sangat kejam. Sementara itu, Ian bersama timnya melihat kejadian tersebut dari atas bukit dan menyiarkan rekamannya secara langsung. Di sisi lain, Roland memanggil Burke lalu menanyakan jejak yang baru saja ia temukan. Menurut Burke, jejak tersebut adalah jejak Tyrannosaurus alias T-Rex. Burke adalah seorang paleontologi di tim Roland. Tak berpikir panjang, Roland pun langsung mengikuti jejak tersebut bersama Ajay tanpa mempedulikan Peter. Di sisi lain, Dieter yang sedang beristirahat bersama Burke didatangi oleh seekor kompis dinosaurus kecil pemakan bangkai. Sementara itu, Roland bersama Ajay berhasil menemukan sarang T-Rex. Ia mendapati seekor anak T-Rex yang sedang makan sendirian. Roland pun menyusun rencana untuk menjebak induknya ke tempat yang ia inginkan dengan mengikat anaknya di tempat yang sudah ia rencanakan. Saat malam datang, anak T-Rex yang terjebak pun mulai memanggil induknya. Sementara itu, Roland tetap berjaga di atas pohon bersama Ajay. Di sisi lain, di markas Roland, orang-orang sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Peter pun mulai menyiarkan kegiatannya kepada Dewan Direksi InGen. Ia menunjukkan dinosaurus-dinosaurus yang sudah berhasil mereka tangkap. Sementara itu, Sarah dan Nick justru membebaskan dinosaurus-dinosaurus tersebut. Dengan penuh semangat dan optimis, Peter akan membangun kebun binatang di San Diego yang proyeknya dulu sempat terhenti karena mimpi John di Isla Nublar. Tak berselang lama, tiba-tiba markas Roland dibuat kacau oleh dinosaurus-dinosaurus yang berhamburan dan berlarian ke segala arah merusak segala yang ada di sana.
Seketika itu, Roland pun mendatangi Dieter dan mengatakan jika ia tidak akan pernah memberi kepercayaan kepadanya untuk memimpin timnya lagi. Di sisi lain, Nick membawa anak T-Rex yang dijebak Roland. Nick merasa kasihan karena kaki anak T-Rex tersebut patah dan butuh pengobatan. Ia dan Sarah lalu segera membawanya ke trailer. Sementara itu, Dieter memberikan bukti gembok yang memang sengaja dibuka. Hal itu membuat Roland berpikir jika mereka tidak sendirian di pulau itu. Di trailer, Ian mencoba untuk mengoperasikan radio dan berkomunikasi untuk meminta bantuan. Sementara di luar, Eddie sedang mencoba alat persembunyian di ketinggian atau hide. Tak lama kemudian, Sarah dan Nick datang dengan anak T-Rex. Sarah dan Nick lalu mulai mengobati anak T-Rex tersebut. Hal itu membuat Kelly ketakutan dan ingin pergi ke tempat yang lebih aman. Ian kemudian membawanya ke hide milik Eddie. Kini mereka berada di ketinggian dengan penuh kekhawatiran ketika mendengar raungan induk T-Rex dari dalam hutan. Karena melihat pergerakan di antara pepohonan dari hide, Ian langsung menelpon Sarah. Tapi sayangnya mereka tak sempat mengangkat teleponnya karena sibuk mengobati kaki anak T-Rex tersebut. Ian pun terpaksa turun untuk menyelamatkan Sarah dan Nick. Di ketinggian, Kelly dan Eddie melihat pergerakan yang begitu mengerikan dari dalam hutan yang semakin mendekat ke arah mereka. Dan saat Ian baru saja masuk ke dalam trailer, tiba-tiba sebuah mobil terlempar di hadapan mereka. Tak lama setelah itu, kedua induk anak T-Rex tersebut sudah berada di kedua sisi trailer mereka. Setelah merasakan serangan kedua T-Rex, Sarah bersama Ian dan Nick menyerahkan anak T-Rex tersebut. Beberapa saat kemudian, Eddie menelepon dan mengatakan jika para T-Rex sudah kembali ke hutan. Tapi tak disangka-sangka, ternyata salah satu T-Rex kembali dan menyerang trailer mereka dan membuatnya hampir jatuh ke jurang. Sang T-Rex yang menyangka Sarah dan kawan-kawan sudah jatuh ke jurang lalu meninggalkan mereka. Di sisi lain, Eddie yang lama menanti kedatangan Ian dan yang lainnya lalu menyusul untuk mengecek kondisi mereka. Setelah itu, Eddie lalu berusaha menyelamatkan mereka. Awalnya, aksi penyelamatan berjalan mulus, tapi karena malam itu diguyur hujan yang cukup lebat, Eddie mengalami kesulitan. Ditambah lagi, kedua induk T-Rex kembali karena mendengar suara mobil Eddie. Hal tersebut membuat situasi semakin menegangkan, memburuk, dan bahkan membuat nyawanya melayang. Untungnya, Sarah, Ian, dan Nick bisa selamat oleh seutas tali yang Eddie berikan dan terakhir ditolong oleh Roland dan Ajay. Ia pun sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan Kelly yang sudah berkumpul dengan anak buah Roland. Roland kemudian mengatakan jika alat komunikasi mereka rusak karena insiden yang disebabkan oleh Sarah dan Nick beberapa waktu yang lalu. Sama halnya dengan alat komunikasi Nick yang jatuh bersama trailer mereka. Hal tersebut membuat perkelahian singkat antara Nick dan Dieter. Peter dan Ian pun kemudian berdebat tentang tujuan kedatangan mereka masing-masing yang akhirnya menjebak mereka di pulau tersebut. Untungnya, Peter mengatakan jika ada pusat komunikasi yang digerakkan oleh tenaga panas bumi di pulau itu yang letaknya dekat gedung operasi. Tapi sayangnya gedung tersebut terletak di tengah-tengah pulau yang mana tempat tersebut merupakan sang Velociraptor. Akan tetapi mereka tak punya pilihan lain hingga akhirnya di malam yang diguyur hujan mereka pun tetap bergegas untuk menuju gedung itu. Keesokan harinya mereka terus menyusuri hutan hingga akhirnya Roland memutuskan untuk beristirahat sejenak. Pada saat itu, Dieter pergi ke arah lain untuk buang air. Sebelumnya, ia sudah berpesan pada Carter untuk menunggunya kembali. Sayangnya, Carter pada saat itu tidak begitu memperhatikan Dieter karena ia sedang mengambil botol minumnya sambil mendengarkan lagu menggunakan headphone dengan suara yang keras. Dieter yang mencari tempat untuk buang air tiba-tiba bertemu dengan seekor kompis. Untungnya, ia dapat mengusirnya. Setelah buang air, Dieter malah tersesat. Ia terus memanggil-manggil Carter, tapi karena Carter asik mendengarkan musik, ia sama sekali tidak mendengarkan teriakan Dieter. Akhirnya, Dieter pun diburu oleh puluhan kompis hingga nyawanya melayang. Perjalanan pun diteruskan, tapi Roland tidak melihat Dieter hingga akhirnya ia dan Ajay memutuskan kembali untuk mencari Dieter sementara yang lain tetap meneruskan perjalanan. Pencarian mereka akhirnya membuahkan hasil, namun naas mereka hanya melihat sisa potongan tubuh Dieter. Singkat cerita, malam pun tiba. Roland memerintahkan anak buahnya untuk beristirahat sejenak sebelum meneruskan perjalanan. Saat semua sedang terlelap tidur, tiba-tiba seekor induk T-Rex mendekati tenda Sarah karena mencium bau darah anak T-Rex yang menempel di jaket yang Sarah gantung.
Untungnya, Sarah dan Kelly yang berada di dalam tenda baik-baik saja karena tetap tidak bergerak. Tapi suasana berubah menjadi kacau saat Carter berteriak histeris dan membuat semua orang lari ketakutan karena melihat T-Rex berada di tengah-tengah mereka. Semua orang kemudian berlari menyelamatkan diri ke arah air terjun. Tapi Roland malah lari ke arah lain untuk memburu induk T-Rex jantan. Ia pun lalu menembakkan bius kepada T-Rex jantan tersebut. Orang-orang yang berhasil menyelamatkan diri dari kejaran induk T-Rex betina lalu melanjutkan perjalanan mereka menuju gedung operasi. Saat melewati semak-semak tinggi, mereka rupanya sudah diincar oleh sekawanan Velociraptor yang datang dari segala penjuru. Ajay dan beberapa orang lainnya pun menjadi buruan para raptor tersebut. Untungnya, Nick, Ian, Kelly, dan Sarah berhasil melewati semak dengan selamat. Saat hampir dekat dengan gedung itu, kaki Ian sedikit terluka. Hingga akhirnya Nick pergi ke gedung itu sendirian. Ia berusaha mencari pembangkit listrik di gedung tersebut untuk mengoperasikan alat komunikasinya. Dan akhirnya Nick berhasil meminta bantuan untuk segera menjemput mereka. Di sisi lain, Ian, Sarah, dan Kelly baru sampai di sekitar gedung tersebut. Tiba-tiba, seekor Velociraptor menerkam Sarah. Untungnya, raptor tersebut hanya mengenai tas Sarah, hingga akhirnya Sarah bisa lolos. Ian lalu berusaha mengalihkan perhatian raptor agar Sarah dan Kelly bisa menyelamatkan diri ke dalam ruangan yang ada di hadapan mereka. Tapi sayangnya, mereka bertiga harus terus berusaha menyelamatkan diri dari serangan para raptor, hingga akhirnya mereka bertemu Nick yang mengajak mereka untuk segera naik ke helikopter. Di perjalanan pulang mereka ke San Diego, Ian dan yang lainnya melihat Roland bersama induk T-Rex jantan yang sudah dikurung dan puluhan orang lainnya masih berusaha mencari anak T-Rex-nya. Singkat cerita, mereka semua sudah selamat di San Diego. Dini hari di pelabuhan, Peter melakukan konferensi pers untuk meresmikan Jurassic Park di San Diego. Ia begitu optimis dengan gagasannya tersebut, hingga akhirnya salah seorang anak buahnya meminta ia melihat kapal yang menuju pelabuhan dengan kecepatan tinggi di radar mereka. Sarah dan Ian yang berada di pelabuhan itu bersama puluhan orang lainnya lalu berhamburan menyelamatkan diri karena sebuah kapal tanpa awak menabrak pelabuhan mereka. Tak lama setelah itu, kapal pun menepi. Peter beserta anak buahnya memeriksa ke dalam kapal dan alangkah terkejutnya mereka melihat seluruh awak kapal sudah tak bernyawa. Peter kemudian menyuruh anak buahnya untuk memeriksa kargonya. Lagi-lagi mereka dibuat terkejut setelah tutup kargo dibuka, seekor induk T-Rex jantan keluar dan mengacaukan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Saat T-Rex mulai bergerak menjauhi pelabuhan, Sarah dan Ian kemudian menanyakan T-Rex lainnya yang dibawa oleh Peter. Sementara itu, induk T-Rex jantan tadi mulai mencari keberadaan anaknya. Setelah Ian dan Sarah mengetahui tempat persembunyian anak T-Rex tersebut, mereka lalu menuju ke sana untuk membawanya kembali ke pelabuhan agar induk T-Rex jantan mengikutinya ke sana dan mereka dapat dimasukkan kembali ke dalam kapal. Di sisi lain, induk T-Rex jantan terus membuat kekacauan di sepanjang jalan dan terus memakan korban. Ian dan Sarah masih berusaha menyadarkan anak T-Rex untuk memancing induknya agar mengikutinya ke pelabuhan. Belum sempat anak T-Rex tersebut sadar, induk T-Rex jantan sudah berada di hadapan mereka. Mereka pun berpacu dengan waktu untuk segera menyimpan anak T-Rex tersebut ke dalam kapal. Setelah anak T-Rex disimpan ke dalam kargo kapal, Ian dan Sarah langsung menjauhi kapal dan menyiapkan tembakan bius untuk induk T-Rex jantan yang tak lama akan menyusul anaknya. Peter yang begitu menginginkan anak T-Rex dan tidak mengetahui rencana Ian dan Sarah lalu menghampiri anak T-Rex tersebut untuk ia bawa lagi. Di sisi lain, Ian dan Sarah sudah bersiap menanti kedatangan induk T-Rex jantan. Sementara Peter masih berusaha menangkap si anak T-Rex incarannya tersebut. Sampai-sampai ia tidak menyadari jika induk T-Rex jantannya sudah berada di belakang dirinya. Peter sangat terkejut dan ketakutan, namun sayang ia sudah tidak memiliki waktu dan kuasa apapun lagi. Hingga akhirnya ia diburu oleh anak T-Rex tersebut. Dari kejauhan, Sarah mulai menembakkan bius untuk induk T-Rex jantan tersebut. Sementara Ian membantu menutup pintu kargo di kapal itu. Akhirnya, mereka berhasil menyelamatkan kedua T-Rex itu ke dalam kargo kapal. Dan tak lama setelah itu, kedua T-Rex tersebut dikembalikan ke habitat aslinya di Isla Sorna. Setelah kejadian itu, John pun membuka konferensi pers dan menyatakan akan tetap mengisolasi hewan-hewan tersebut agar tidak disentuh oleh tangan-tangan manusia. Kelly menyaksikan pernyataan John di sebuah tayangan TV bersama ayahnya, Ian dan Sarah yang sedang tertidur kelelahan. Dan film Jurassic Park 2 The Lost World pun
selesai. Gimana guys film Jurassic Park kali ini? Silahkan komen di bawah ya. Oh iya, Mimin mau lanjutkan keseruan Jurassic Park yang ketiga lagi buat kalian. So, tetap stay tune terus bareng Mimin Guanteng ya. Sampai ketemu lagi bareng Mimin di film-film selanjutnya. Dan tak perlu iri, kita punya porsinya masing-masing. Hidup yang terlihat mewah belum tentu indah. Hidup yang terlihat penuh dengan canda belum tentu mereka benar-benar bahagia. Dadah.